Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Sahabat Basu sekalian, hari ini kita melaksanakan podcast pengawasan pemilu. Pertama kalinya dilaksanakan, ini untuk kali pertama di kantor Bawaslu Mamuju Tengah. Dan sebenarnya rencananya ini beberapa hari ke depan kita akan mengundang lebih banyak narasumber lain, dan pada kesempatan hari ini pada podcast pengawasan pemilu kita akan berbincang-bincang tentang proses yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Mamuju Tengah. Apa saja hal menarik yang kemungkinan ada atau timbul pada saat pelaksanaan pilkada 2020. Narasumber kita pada sore hari ini adalah narasumber andalan anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bapak Suryadi Rahmat. Selamat sore Pak Suryadi. Iya, sore. Dan Bapak Mudar, Pak Suryadi Rahmat ini adalah anggota KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan Pak Mudar adalah Divisi Hukum dan Pengawasan. Hukum dan Pengawasan internal ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan hari ini tema kita adalah terkait dengan evaluasi pilkada 2020. Kita mau mendengar cerita apa saja yang menjadi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tahun 2020. Sebelumnya Pak, kita ke Pak Suryadi dulu ya. Iya. Ya, setelah itu baru kita ke Pak Mudar. Dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini adalah bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah kita menjalankan puasa Ramadan. Nah, Pak Suryadi Rahmat, ini sebelum membahas masuk ke lebih jauh, ini menjadi penyelenggara itu sejak tahun berapa? Ya, secara pribadi, jadi penyelenggaraan pemilu itu sudah lumayan ya, karena saya menjadi penyelenggara itu mulai dari PPK. Iya, PPK. Kalau nggak salah, waktu zamannya Bapak ini komisioner KPU Kabupaten, saya adalah PPK-nya beliau. Jadi berawal dari situ bahwa timbullah minat saya bahwa penyelenggaraan itu asik. Ya. Jadi saya mau memfokuskan diri karena sebenarnya saya akademisi. Ya. Saya berlatar belakang akademisi, dosen di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Mamuju. Kemudian terjebak dalam situasi rumit. Ya. Saya harus melakukan aktualisasi diri di kampung halaman saya karena Mamuju Tengah sudah terbentuk. Jadi saya berinisiatif di Pilgub 2016. Saya berinisiatif untuk menjadi penyelenggara ad hoc. Dan situasi itu saya belajar bahwa penyelenggara itu ada tantangan di dalamnya. Jadi di situ saya berawal dari situlah akhirnya di perekrutan 2018 saya ikut di seleksi KPU Kabupaten Mamuju Tengah yang pada saat itu bertiga dan saya masuk di urutan ketiga dari ketiga-tiganya. Ya. Oke. Jadi menurut Pak Suryadi ini itu tahun berapa jadi PPK? 2016 pada pelaksanaan Pilgub. Ya, pemilihan gubernur tahun 2017 ya. 2017. Nah, kira-kira menurut Pak Suryadi ini yang menarik dari penyelenggara itu apa? Sebenarnya yang menarik itu adalah kita memperbincangkan hal yang politisi lakukan, nah sementara kita yang laksanakan. Kemudian yang menariknya adalah ada tarik menarik antara kemampuan ego kita sebagai seorang pribadi dan aktualisasi diri kita sebagai seorang yang bermasyarakat. Nah, itu tantangannya karena kita harus bergerak, di mana kita harus bergerak dalam ruang-ruang yang sebenarnya kita membatasi diri. Nah, baik. Nah, kalau Pak Mudar sendiri ini
pengalamannya bro, jadi selama jadi penyelenggara sudah. Kayaknya setahu saya seingat saya Pak Budari Sudah ada tempat dia. Wah, sudah lumayan ya. Kawakan dia. Ya. Iya, jadi kalau pengalaman saya jadi penyelenggara pemilu itu, saya bergabung jadi penyelenggara itu sejak tahun 2009. Baru sebulan. Ya, jadi belum terbentuk Kabupaten Mamuju Tengah. Masih gabung dengan Mamuju. Jadi saya menjadi penyelenggara pemilu, menjadi pengawas kecamatan. Saya tinggal di Tobada, saya menjadi panwas kecamatan Tobada waktu itu. Jadi saya mencoba waktu itu mendaftar, gabung jadi penyelenggara. Ternyata penyelenggara itu asik, banyak tantangan. Jadi terkadang memang bahwa jadi penyelenggara itu orang membicarakan bahwa jadi penyelenggara itu memang rumit, tetapi setelah kita di dalamnya itu sangat mengasihkan. Makanya saya termotivasi sehingga mulai dari 2019 lanjut lagi 2010, kemudian 2014 jadi panwas kecamatan. Jadi alhamdulillah setelah terbentuk Kabupaten Mamuju Tengah, saya mencoba memberanikan diri untuk ikut kompetisi menjadi pengawas pemilu kabupaten. Alhamdulillah bisa terpilih menjadi salah satu komisioner Panwas Kabupaten waktu itu, karena sebelum menjadi Bawaslu Kabupaten itu Panwas Kabupaten dulu. Jadi pada saat pemilihan Bupati Mamuju Tengah pertama, dan setelah itu lanjut lagi 2015 ya. 2015, setelah itu lanjut pemilihan Gubernur 2017. Jadi sampai di situ saya menjadi pengawas pemilu. Kemudian di 2018 saya mencoba mendaftar kembali di KPU Mamuju Tengah. Waktu itu saya tidak sempat terpilih. Perekrutan atau uji kelayakan di situ, tetapi alhamdulillah mungkin karena namanya rezeki atau apa ya, sehingga alhamdulillah bisa gabung kembali di KPU waktu itu. Jadi saya gabung di KPU ini akhir 2019 ya. Untuk periode sampai 2023. Iya, sampai periode 2023. Jadi itu pengalaman-pengalaman jadi penyelenggara. Ya, jadi pemuda ini memang kan sudah berpengalaman sekali ya, salah satu penyelenggara sejak tahun 2009. Ya kan 2009. Ini kan sudah tahun 2021. Sudah 12 tahun jadi penyelenggara. Lumayan. Nah, pada pelaksanaan pilkada kemarin kan di Mamuju Tengah ini masuk dalam kabupaten yang melaksanakan pemilihan. Ya. Di Sulawesi Barat itu ada 4 kabupaten, salah satunya di Mamuju Tengah. Nah, tadi itu ada tantangan yang kita lalui, tentu dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan, termasuk kami itu dalam proses pengawasan pemilu di pilkada 2020. Nah, kita mau mendengar dulu ceritanya dari Pak Muda, dari Pak Suryadi, itu bagaimana proses gambaran umum ataupun ada hal-hal spesifik yang bisa disampaikan kepada publik dalam pelaksanaan pemilihan di tahun 2020. Jadi di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju Tengah itu melaksanakan pemilihan dengan 1 pasang calon. Nah, dalam proses pelaksanaannya sebenarnya kita melaksanakan seperti tahapan yang biasa yang terjadi di 4 kabupaten lain. Akan tetapi karena pendaftar calon ini hanya 1 dan kemudian partai politik semua mengarahkan dukungannya kepada 1 pasang calon, sehingga
kita di Kabupaten Mamitra memutuskan menunda tahapan. Nah, proses penundaan tahapan inilah yang menarik karena kita yang tadinya kita mengikut tahapan yang ada yang sudah ditetapkan KPU RI. Nah, karena ada penundaan tahapan, kita mengolah sendiri, menyusun sendiri sampai pada penetapan. Meskipun penetapan pasangan calon itu ditetapkan secara bersamaan seluruh Indonesia. Ya, yang menariknya karena di saat bersamaan ada proses pemeriksaan kesehatan yang harus berjalan. Ya. Jadi kita harus membagi diri, yang mana harus ke Makassar untuk menemui berkonsultasi dengan rumah sakit, siapa yang harus tinggal? Standby karena logikanya tidak ada pendaftar lagi karena partai politik semuanya mengarahkan dukungannya kepada pasangan calon satu pasangan calon ini. Nah, akan tetapi regulasi yang menyebabkan memutuskan bahwa di PKP di Juknis 298 itu bahwa penundaan meskipun semua partai politik mengarahkan dukungannya kepada satu pasangan calon, penundaan tetap harus dilaksanakan. Jadi pada saat itu pada saat bersamaan juga ada pleno tentang penetapan daftar pemilih. Jadi situasinya pelik, sangat kompleks, di mana harus pleno, siapa yang harus ke Makassar, siapa yang harus tinggal. Jadi di situ sehingga jam 2 kayaknya Pak Mudar itu divisi hukum berangkat dari jam 2 subuh berangkat selesai pelaksanaan karena tidak bisa juga kita pleno kalau tidak quorum. Minimal 4. Jadi karena Pak Ketua yang harus mendampingi ke Makassar duluan, ya kita harus berbagi. Jadi Pak Mudar juga yang harus mendampingi ke sana, kita tahan dulu, jangan dulu pergi. Karena ini ada pleno yang harus diselesaikan. Nah, plenonya penetapan DPT, plenonya juga penundaan tahapan pendaftaran ini. Jadi saya nilai itu adalah satu peristiwa yang membuat saya menggelitik juga karena dan menegangkan karena proses tahapannya. Yang kedua, kita ini disentir oleh media. Publik melihat di mana sejauh mana kita Mamuju Tengah ini mengedepankan independensinya. Betul. Karena kita lembaga independen. Apakah dengan satu pasang calon ini KPU kemudian berleha-leha? Ternyata kan tidak. Ada pertanggungjawaban moral yang harus kita lakukan. Kalau Pak Mudar ini dari sisi pengalaman pribadi, jadi gambaran umum. Kalau saya gambaran umum terkait masalah pelaksanaan pemilihan di tahun 2020 kemarin ini sangat banyak hal-hal yang baru dari pemilu ke pemilu saja. Pertama pemilu, kemudian terakhir pemilu kemarin 2020 ini banyak hal-hal yang baru yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, karena apalagi di pemilu di 2020 ini kita ditimpa bencana COVID-19 ini yang jadi hal-hal baru yang semua penyelenggara rasakan, karena ada hal-hal yang semula tidak pernah dia lakukan, itu lakukan terutama di masyarakat ini untuk kita datangi saja itu untuk ketemu itu susah sekali. Jadi makanya kita kemarin untuk bisa ketemu dengan masyarakat itu, kita harus menyampaikan dulu ke pemerintah setempat supaya kita ditahu bahwa ternyata ini penyelenggara, mereka orang dari KPU mau meminta keterangan dari kita. Jadi ada situasi new normal, bencana non alam COVID. Ini bencana non alam ini mempengaruhi tidak di tingkat partisipasi pemilih di hari-hari? Berpengaruh tidak terhadap pilkada di Mamuju Tengah, atau
tidak berpengaruh, tetap Sangat berpengaruh. Sangat Iya, berpengaruh. iya, sangat jadi berpengaruh. berpengaruh sekali. Artinya bahwa kalau kita lihat kemarin bahwa tingkat partisipasi masyarakat sebelum COVID dan setelah COVID itu sangat pengaruhnya sangat tinggi karena bahkan masyarakat itu datang saja di TPS untuk dites suhu itu tidak mau. Dikira bahwa ini adalah Di rapid di apa namanya di swab. Di swab itu perkiraannya bahwa setelah gunakan termogan itu masyarakat itu menolak karena dikira bahwa ini adalah swab. Ternyata itulah tantangan artinya situasi yang baru yang kita temui di pemilu ini. Iya, betul sekali. Tetapi alhamdulillah sebenarnya kan kalau partisipasi pemilih itu bukan hanya di tingkat penggunaan suara, dalam proses penyelenggaraan juga itu. Nah, itu yang ternyata berkurang karena ada situasi bencana non alam. Tetapi secara besar alhamdulillah kita bisa melaksanakan. Kalau secara garis besar sih ya alhamdulillah ya, karena untuk Sulawesi Barat kita bagaimana partisipasinya? Kalau untuk Sulawesi Barat kita tertinggi di Sulawesi Barat. Kalau di Indonesia kita peringkat keempat. Oke, ini suatu hal yang luar biasa ya, melaksanakan pilkada di situasi bencana non alam pandemi COVID-19. Dan ternyata kita bisa melaksanakan, teman-teman kita di KPU ini bisa melaksanakan dengan baik. Ada situasi yang lebih spesifik kira-kira mungkin yang pengalaman pribadi yang menarik atau mungkin disaksikan? Kalau Pak Mundar mungkin ada. Kalau Mundar? Iya, kalau pengalaman ya. Selain dari COVID itu. Selain COVID kemarin itu ada ada satu desa itu bahwa dia memang datang untuk memaksa memilih karena menurutnya bahwa saya ini adalah penduduk di sini, memaksakan kehendak untuk masuk ke TPS itu menggunakan suaranya. Dia tidak membawa KTP, bukti bahwa dia menjadi warga di tempat itu, tapi kepala dusun itu mengakui bahwa dia adalah warganya, tetapi tidak ada identitas yang dia berikan kepada penyelenggara sehingga dia tidak diberikan haknya untuk memilih. Jadi karena sama sekali tidak ada memperlihatkan identitas bukti bahwa dia adalah warga setempat, tetapi kepala dusun itu mengakui bahwa dia adalah penduduk, ada warga di sini, dia berhak memilih, tetapi penyelenggara itu pengawas TPS bahwa ini tidak bisa. Ini saya betul-betul salut kepada mereka bahwa integritas seorang pengawas TPS itu betul-betul teruji sampai dia berani mempertaruhkan bahwa menahan untuk tidak memberikan hak pilihnya tanpa memperlihatkan satu identitas. Jadi itu keunikan saya kemarin yang saya temui di salah satu TPS ya, yang sempat saya lihat bahwa alhamdulillah teman-teman dari pengawas TPS ini sangat luar biasa. Mereka mempunyai integritas yang sangat tinggi untuk mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Oke. Itu yang saya dapat kemarin. Ya, baik. Terakhir ini Pak Suryadi, Pak Mudak, kira-kira rekomendasi yang bisa disampaikan untuk pemilu kedepannya, atau adakah persoalan-persoalan yang perlu untuk ditingkatkan di dalam sub-sub tahapan misalnya, atau apa yang sesuai dengan kenyataan yang ada di Mamuju Tengah? Ya, Pak Suryadi dulu. Kalau saya gini, kita akui kemarin bahwa sosialisasi yang kita lakukan tidak maksimal. Karena itu pandemi COVID-19 ini. Ya, situasi ini. Yang kedua, pemahaman masyarakat terhadap pemilih, tujuan memilih itu masih kurang. Jadi mungkin ke depan
mestinya jauh sebelum pemilihan dilaksanakan kita lakukan pendidikan kepada pemilih atau memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih itu bukan adalah suatu kewajiban bagi warga negara, bukan hanya memilih calon atau seperti apa, tapi merupakan tanggung jawab orang masyarakat bahwa memilih pemimpin untuk kemajuan masyarakat, kemajuan daerah, terkhusus wilayah Mamuju Tengah itu penting karena ini menentukan bagaimana proses pembangunan 5 tahun yang akan datang. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau untuk pemuda? Iya, jadi kalau saran-saran saya untuk bagaimana supaya kedepannya pemilih ini lebih mungkin bahwa kalau saya ini di tingkat penyelenggaraan, ya tingkat penyelenggara pemilu seperti ad hoc, jadi supaya bagaimana tahapan itu setiap tahapan sudah masuk itu penyelenggara ad hoc itu sudah dibentuk, sudah terbentuk ya supaya tahapan itu bisa dikawal dengan sampai akhir. Jadi karena seperti kemarin bahwa itu tahapan sudah berlalu berapa tahapan itu baru dibentuk penyelenggara ad hoc. Jadi ini juga yang saya lihat kemarin bahwa ini mungkin harusnya lebih awal kita bentuk itu supaya bagaimana teman-teman penyelenggara ad hoc itu tidak kewalahan nantinya. Kemudian yang kalau saya yang kedua ini bahwa bagaimana menjalin komunikasi antara sesama penyelenggara dengan pemerintah, bukan berarti bahwa kerjasama yang ini, tetapi bagaimana menjalin supaya, karena kita tidak bisa terlepas bahwa penyelenggara pemilu dengan pemerintah itu harus punya hubungan. Jadi bagaimanalah supaya kita menjalin komunikasi hubungan dengan pemerintah kita. Kemudian yang terakhir bahwa kedepannya ini betul tadi disampaikan Pak Suryadi Rahmat bahwa ini perlunya sosialisasi kepada masyarakat bahwa bagaimana pentingnya pemilu itu, bagaimana pentingnya pemilihan di masyarakat, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan ini karena kemarin terkadang masyarakat itu acuh tak acuh. Jadi mungkin bagaimana supaya apakah penyelenggara memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau membuat pendidikan pemilih di kalangan itu supaya masyarakat itu lebih memahami. Saya kira itu. Baik, sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, itulah tadi podcast kita pengawasan pemilu yang pada kesempatan ini narasumbernya adalah Bapak Suryadi Rahmat dan Bapak Undar, anggota KPU Kabupaten Mamuju. Sebenarnya masih banyak yang ingin kami gali lebih jauh, bagaimana proses kualitas penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mamuju Tengah. Tetapi nanti kita lanjutkan di lain waktu, di lain kesempatan, karena situasinya sekarang ini lagi siap-siap berbuka puasa. Dan ini kita menuju Saya Elmansyah, saksikan terus podcast pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.